Kurikulum Bapak Satyo Nugroho, yang kami hormati pemateri kita pada pagi hari ini Bapak Agus Suryanto, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru BK serta Bapak Ibu Wali kelas 10 sebelumnya. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmatnya sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan segala pada tanggal berapa ya Pak Agus? 17 sampai 20 September 2025 kemarin ya Bapak Agus Suryanto jurus BK hebat. Ini ya, saya sebagai sama-sama guru BK juga penasaran ya, karena saya sendiri belum tahu isinya ini tentang apa, karena kata Pak Agus itu surprise ya, nanti saja pada saat diseminasi nanti akan disampaikan ya. Seperti itu, sebelum kita nanti melangkah lebih jauh, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agenda diseminasi 7 jurus BK hebat ya. Ini sebagai langkah tindak lanjut pelatihan beliau selama 3 hari 4 hari ya. Ya, semoga saya ini bisa berjalan dengan lancar dan baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wali kelas atau sebagai guru mata pelajaran biasanya malah jauh lebih instan ya. Kalau BK kan paling seminggu berapa kali gitu ya, kalau dulu mungkin kan sering gitu. Nah, dalam hal ini dalam bentuk pelayanan tentunya kita harus bisa berperan semua sebagai pelayan anak ya, di bidang psikologi, di bidang emosional, di bidang apa. Saya yakin nggak akan hilang gitu, kita ketemu anak jangan diskusi ya. Jadi kalau kita mengajar itu dengan beban, akhirnya ya itu tadi emosi dan imbasnya kepada anak yang mendemonstrasi untuk ini. Sekarang Bapak Ibu kita harus dan enggak, menurut saya ini lebih aman dan daripada zaman saya dulu itu harus di spot dan push up dan sebagainya. Itu seperti itu, dan saya berharap nanti teman-teman bisa perhatikan apa yang disampaikan dari Bapak Agus. Tidak menduga bahwa saya akan diundang oleh BPGTK. Apa itu BPGTK? Balai Besar Guru. Dan kebetulan di sana kita dijadikan satu kelas Purbalingga dan Banyumas bagian kecil Banjarnegara. Jadi sana jadi satu kelas dan kita membuat kelas namanya kelas ngapak ya, kelas ngapak. Jadi tetangga sebelah ada yang dari Wonogiri, Boyolali dan sebagainya. Jadi bahasanya sudah beda, kelasnya jadi sekatok dari riuh sekali. Tapi paling ramai memang orang-orang ngapak. Oke Bapak Ibu, hari ini tapi saling aktif, semua aktif, ya semua aktif. Dan nanti maaf, Bapak Ibu guru seperti mungkin nanti pada saat ya jadi murid, ya jadi murid nanti praktek bersama-sama. Gitu. Sedikit tentang 7 jurus BK hebat. Kenapa harus 7 jurus seperti 7 kebiasaan ya? Ini memang sama-sama 7, tapi ternyata beda, ternyata beda. Ini sekarang coba ekspresikan wajah Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru maaf cemberut kan anak-anak bertanya, saya Pak Guru murid kenal apa ya? Bagaimana ya? Enggak. Ini mungkin sering kita lihat kalau seperti tadi yang diceritakan Pak Satyo, ada kasus tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Jadi anak-anak saat itu disuruhnya lebih bagus ya, rasa hormatnya pada guru juga luar biasa. Tapi seiring perubahan zaman ya, ini
ada istilah hak asasi manusia. Jadi sekarang mungkin banyak anak-anak hanya menuntut haknya, tapi kewajibannya. Nah ini anak sekarang sudah terbelenggu, ya kata beberapa itu, ini namanya setan gepeng. Setan gepeng. Jadi iya, hanya karena setan gepeng ini kita sudah kadang melupakan kewajiban kita. Satu, kewajiban sebagai umat beragama, kewajiban kita sebagai manusia biasa. Anak-anak dipanggil diam sampai 3 kali, sampai diparahin, ternyata lagi asik. Oke, ini ada seperti ini hanya untuk kandungan kita. Ini maskot 7 jurus BK-nya. Kenapa kok harus wajahnya lancip di depan, nggak seperti saya ini? Ya, bentuknya seperti tetesan air. Ini melambangkan kelembutan yang kuat, yang dapat membentuk dan menyembuhkan. Jadi kalau kita setiap hari ditetesi sesuatu yang baik, insya Allah ya, seiring waktu kan akan berubah menjadi baik. Begitu juga kita meneteskan embun kebaikan pada anak kita, harapannya anak-anak kita juga seiring waktu sedikit dengan proses, ya, karakternya akan berubah. Ini latar belakang saya. Nah ini seperti yang disampaikan Pak Satyo dan Pak Nofar tadi, bahwasanya isu dan tantangan BK ada, mungkin udara di sini enggak ya, pemahaman yang belum utuh tentang pra BK. Banyak pihak yang mengatakan BK hanya menangani siswa atau murid yang bermasalah. Jadi ada anggapan juga BK tempat apa mas? Sampah, pembuangan sampah. Iya. Padahal peran BK itu mencakup layanan yang luar biasa, ada pencegahan, ya. Ada pengembangan, ada kuratif. Kuratif apa? Faktornya tahu. Saya juga baru tahu tadi. Kuratif saya cari di Meta. Kuratif itu jadi dengan pengobatan. Ya. Betul ya, Pak Rindik? Kuratif. Ini jadi peran BK luar biasa. Mungkin maaf ya, ini saya luruskan. Ada yang makan mungkin enak dia jadi guru BK ya, nggak masuk kelas. Justru saya terima kasih pada Pak Satyo ya, kurikulum dengan memberikan tugas yang baru, tidak masuk kelas. Justru ini guru BK luar biasa sibuknya. Alhamdulillah respon siswa murid untuk datang ke ruang BK itu lebih tinggi. Ada yang ya masih banyak sih yang dipanggil, tapi banyak juga yang dengan kesadaran sendiri datang ke ruang BK karena butuh. Alhamdulillah. Ini jadi satu kebijakan Al-Zada Hikmah. Dan tantangan lain ya seperti ini. Dan ini Permendikbud yang terbaru, bahwasanya setiap guru diharapkan, setiap guru perlu digarisbawahi, setiap guru dapat menjadi pendamping akademik, pengembang karakter, ya, dalam rangka perluasan bakat, potensi, kepribadian, dan kemandirian guru secara optimal. Ini ya. Nah ini mulai tahun ini ada istilah baru ya, guru wali. Alhamdulillah semua sudah jadi guru wali, sudah jadi guru wali. Ada wali kelas, ada guru wali. Nah ini perannya juga berbeda-beda. Guru wali yang istilah yang baru yaitu bisa jadi guru mapel, karena guru BK juga guru wali yang mendampingi murid secara personal. Makanya sama saja seperti apa ya Pak, privat ya, privat. Harapannya guru wali itu lebih dekat dengan anak-anak yang jumlahnya antara 15 ada ya, 15 ada 20 ya. 20 ya. Ini. Tetapi semuanya sebenarnya antara guru wali kelas guru BK itu seyogyanya ada kolaborasi yang baik, ya, kolaborasi yang kalau mungkin guru wali lebih dekat dengan anak, ya,
terus perlu penanganan yang memerlukan ilmu KPK, bisa berkolaborasi dengan guru BK. Dan anak-anak yang jadi wali yang belum tentu jadi murid di wali kelasnya. Dan juga perlu kerjasama dengan wali kelas. Salam. Nah ini, ya. Nanti saat karena ini kita masuk dalam yang masuknya itu nanti jurusnya seperti apa? Iya. Ini kan jurusnya. Ya. Ya, di sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat belajar akademik, tapi bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menggembirakan. Harapannya seperti itu. Aman dari apa ya? Dan sekarang lagi bully, ya, nyaman untuk belajar. Alhamdulillah, ya, pojok sana ya, dulu anak pertama kelasnya Bu Hindun ya, Bu Hindun, dan nyaman sekali untuk belajar ya, karena tiap pagi yang mencium bau yang sedap. Pagi sampai siang. Dan alhamdulillah sekarang sudah geser ya Bu, sudah mendingan ya, alhamdulillah. Ini juga perlu ya Pak Sarja nanti diusulkan pada pimpinan agar tempat-tempat bisa dipindah jauh dari tempat belajar. Harapan itu. Dan menggembirakan. Kita ciptakan suasana yang menggembirakan dimanapun, ya, di kelas dimanapun, ya. Bukan berarti apa kudu senyum terus, enggak, ya. Kita ciptakan anak nyaman, tidak membuat anak takut, wedi karo gurune, ya. Ini nggak usah. Nah ini dia Pak Tony ya. Mengapa kok harus 7 jurus? Nah, ini istilahnya dari sana Pak, bukan dari saya. Ya, 7 jurus BK hebat. Bukan bahan materi ajar pelatihan yang akan diberikan pada guru kelas. Kemarin saya diminta seharusnya ada perwakilan guru SD. Ya, harusnya ada perwakilan guru SD, tetapi kita protes ya. Nanti yang bertanggung jawab terhadap akomodasi siapa? Hanya ada guru mapel ya, dan guru BK. Jadi 7 jurus BK hebat tidak hanya untuk guru BK saja, tapi untuk semuanya, termasuk guru kelas di SD. Ya, hubungan antara guru dan murid tidak hanya di saja pendidikan saja, harapannya berlangsung sepanjang hayat. Ya. Alhamdulillah kita sudah ya. Kalau kita dikenal sama guru, sama murid, alhamdulillah ada guru yang jadi idola, ya. Pak Tri. 10 tahun yang akan datang ada murid kesini sudah bawa anak mengerti Semarang Pak Tri, udah beda Cirebon. Ya, dulu sekarang ada Pak Tri, dulu ada Putri. Sama-sama guru olahraga Pak. Ya, beliau guru yang hebat. Ya, beliau guru yang hebat karena terbukti pada saat pertemuan alumni itu padahal sudah 20 tahun yang lalu yang dicari siapa? Putri. Padahal beliau hebat sekali. Ya, jadi ya Pak, kita tinggalkan sesuatu yang berkesan untuk murid kita. Nah ini apa saja 7 jurusnya? Ya, yang pertama itu kenali potensi sebagai asesmen kita. Ya semua kan kita sebelum melakukan pelajaran kan ada asesmen. Kalau dulu mungkin asesmen di BK sudah hal yang biasa, ya. Sekarang kurikulum terbaru ada Pak asesmen ya. Kalau BK juga dari dulu ada asesmen. Iya. Kenali potensi. Nanti yang akan jadi
berbagi praktik baik, salah satunya ini. Yang kedua yaitu regulasi emosi, ya, apa namanya, mengenal emosi kita, ya. Kadang emosi yang kita pahami mungkin marah dan sebagainya, padahal emosi seperti yang pertama tadi, ya, tunjukkan senyum, marah dan sebagainya. Terus tumbuhkan resiliensi. Ini salah satu yang nanti ada dua yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Apa itu resiliensi? Resiliensi ini juga istilah yang baru saya dapatkan. Itu daya lenting. Nah, di luar kena kalau lenting. Apa lenting Pak? Pak Teguh. Oh, lenting. Iya. Jadi pada diri kita semuanya, murid-murid kita tentunya punya pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, yang buruk, ya. Nah, di setiap pribadi itu kita tumbuhkan grow mindset. Apa itu grow mindset? Pola pikir bertumbuh. Jadi bukan mindset, pola pikir tetap. Jadi harapannya kita sebagai wali kelas, kita sebagai guru wali menghadapi anak-anak yang mungkin kecenderungan, ya, sedih, putus asa, gagal move on, ya. Nah, kita sebagai guru, kita bisa menumbuhkan resiliensi, daya lenting. Bagaimana anak itu kembali ke jalurnya, bagaimana itu tumbuh, ya. Itu. Terus ada lagi kolaborasi dan sebagainya, menjalin koneksi, ya. Terus ada lagi berpikir sistem. Ini ya, jurus PKK. Ya, yang pertama itu kenali potensi, kelola emosi. Emosi kan untuk siapa saja, ya. Kita sebagai orang tua harus jadi teladan bagaimana mengelola emosi kita di hadapan anak kita, walaupun mungkin di belakang kita masalah begitu banyak, utangnya utang yang dibayar, ya, maka kamu mau roles sarapan, ya Pak Babil, ya. Di hadapan anak kita harus bisa mengelola emosi kita, ya. Jaga konsistensi. Nah, ini yang kadang sulit, menjaga konsistensi kita. Terus jalin koneksi. Kalau BK sudah punya slogan dari dulu, BK itu sahabat siswa. Nah, mudah-mudahan sekarang tidak ada BK sahabat siswa, tapi guru sahabat siswa. Bukan dari guru BK saja, ya. Terus bangun kolaborasi, menata sejarah. Yang berwarna hijau itu ada untuk aspek murid saja, dan yang berwarna apa ini, oranye, ya, ini beraspek sistem pada sekolah. Saya lanjut. Nah, nih yang pertama saya bagi yaitu jurus yang pertama, kenali potensi. Oke Bapak Ibu, kita praktek ya. Siap? Ya. Ya. Saya bagikan dulu. Maaf Pak Nova, kita bantu. Ini 3 warna. Mau pilih? Ya, mau pilih mana? Ditawarkan. Bebas berarti. Ya, pilih mana? Mau pink apa? Hijau? Satu saja, jangan semuanya. Satu aja dulu. Terus siapkan Bapak Ibu yang ada kuotanya. Ya, nanti akan buka link untuk Ini gak ada nomor politiknya. Hijau sama aja ya. mungkin yang sudah dapat kertas bisa langsung, ya, atau yang belum juga bisa langsung. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menulis di HP-nya, silakan akses link yang ada di ini.
Ya, yang pertama yaitu kita mengenali gaya belajar. Sebelum kita mengenali gaya belajar murid, kita kenali dulu gaya belajar kita. Oh, rata-rata sebenarnya ini semua ya? Yang atas. Nanti setelah tes selesai baru ganti yang bawah. Bisa kan? Dengan grup ya. Grup. Ya. Antri Pak. Dia warnanya sih hitam. Yang ini ya? Kok aku antri? Itu ya? Antri. Sudah bisa ya? Ayo wis, jalan ketiga. Ya, ada yang antri, ada yang bisa langsung. Ya, kalau Bapak Guru TK kan sudah pernah. Aku minta. Emang harus dipantau. Ya, aku bisa. Iya. Saya. Oke. Kasih iPad. Hasilnya. Nanti kalau udah selesai lanjutnya. Selesai aja ya terpilih. Aku lagi. Mana lu? Itu saja. Aduh, bahaya. Berarti balik kasih. Banyak ya. Bernegara apa-apa. Ini udah di sana pakai naik ini. Gimana? Sudah? Sudah. Oh iya. Wih, ini sekali. Jadi untuk guru BK ini sudah mendapatkan anak. Aku jalan ya. Iya.
Bu Rita ya Bu, seneng praktek ya Bu. Iya. Langsung diaplikasikan. Bagaimana anak nantinya mudah untuk mencerna atau mempelajari apa yang akan mereka dapat. Jadi tidak menyebabkan ketika misalkan ternyata anak itu tidak bisa belajar dengan membaca, ternyata mereka sudah tahu bahwa mereka bukan dari membaca itu mereka pintar atau mereka bisa, tapi mungkin dari mereka praktek. Oke, terima kasih Bu. Jadi ini bisa menjadi panduan Bapak Ibu sebagai wali. Ini di toko kayak apa? Kepriwe ya? Mau jenggot tuh kartu rende, kepriwe. Bisa pakai satu ini. Oke, kita bagi jadi berapa? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Berarti 4 ya, 4 kelompok. Pak Sarja suka buah apa Pak Sarja? Mangga. Bu Rindia Pak harus beda. Semangka, Bu Neni harus beda. Anggur. Bu nanas. Bu Rita bisa mulai lagi dari Pak Sarjo? Mangga. Bu Yanti semangka. Enggak ini urutan tadi. Ya. Masih ingat? Iya. Gurita apa tadi? Mangga. Mangga. Anggur. Nanas, Bu. Ini mangga. Buatan. Semangka. Terus tuh. Anggur. Mangga. Saya nggak suka buah, Pak. Dipaksa ya, paksa. Itu buahnya beda. Tahu dari nanas. Oke, silakan Bapak Ibu cari temannya sebuah yang sama buahnya sama. 1, 2, 3. Ya. Silakan cari tempat yang nyaman. Bisa dulu. Banyak rasa di ruangan ini. Ya. Kelompoknya mangga mana? Satu dengan yang lain. Semoga. Ini anunya tinggi-tinggi ya. Tapi nanti jadi tinggi. Nah, sudah. Bagus kelompok apa kain? Anggur. Tahu gambarnya apa? Sini. Bawahnya itu. Nah, di atasnya kita buat lagi. Ya, di atasnya kita buat. Bawahnya, Pak. 2 ya. Di atasnya 2. Ini kalau bawahnya rapat ini sebelah sini adalah yang silakan. Dua ya aman ya. Kira-kira lah bubu itu lah. Tokar atau enggak? Oh wes lah. Ini sampai ke aja.
atasnya harus nah itu benar itu betul nah atasnya satu ini di kayak gini kan jangan terlalu ambak nah dia yang mau buka biar ini ya biar lapisnya tuh harus Ya, ini sini harusnya dari sini Mana anggur? Anggur. Apa sih ya yang dia satu? Ya, apa nalas? Sudah kedua. Kelompok apa Pak? Ya, mangga, ya mangga. Kira-kira kekuatannya bagaimana? Nah, sekarang kita uji. Mangga menguji ini kelompoknya Nanas. Silakan Pak Wan. Dari samping aja Pak, jangan dari depan. Dari samping aja. Ya. Satu, dua, tiga. Kerjasama tim karena ini kita ada 4 anggota ya, jadi kita harus saling membahu satu sama lainnya dan punya satu pemikiran ya, satu tim ya harus punya satu pemikiran yang sama ya, jangan sampai pemikirannya itu berbeda-beda ya, kalau berbeda-beda nanti nggak akan jadi piramidanya ya. Tadi kita sudah punya pemikiran yang sama dan membuat bangunan yang akhirnya jadi seperti demikian rupa itu ya, dan kami juga berpikirnya bisa dikatakan itu sangat ini ya, dari insinyurnya itu mengatakan ya luar biasa bagus ya begitu ya. Jadi itu ya, yang pertama utamakan kerjasama dan yang kedua harus satu pemikiran satu dengan yang lainnya. Demikian. Terima kasih Pak Nova. Kiranya udah sama Pak. Iya. Nggak tahu kenapa keluarnya beda gitu Pak. Ini dikaitkan dengan konsep resiliensi. Nah, daya lenting tubuh ya, bangkit dari kegagalan Dan roboh lagi. bangkit ya. Iya, tetap bangkit Pak. Dari kelompoknya namanya bahan kuno ya untuk membuat piramid. Yang pertama karena ada beberapa pemikiran ya Pak, kemudian kita satukan dan tadi ada beberapa kali roboh Pak, tapi karena teamwork yang cukup bagus ya, meskipun hasilnya mungkin tidak begitu nopo ya, artistik, artinya keseimbangannya masih belum begitu bagus. Yang penting sudah jadi ya, yang penting jadi teamwork, artinya kita harus selalu berusaha terus, endingnya nanti pasti akan berhasil. Itu aja Pak. adanya pengalaman pribadi. Oh ya, iya boleh ceritakan nggak apa-apa. Saya kira cukup Pak, waktunya sudah hampir jam 12. Oke, ya happy, terutama guru Nanas luar biasa. Saya akan coba guru Nanas selama saya praktek ini metode terbaru. Kartunya ditekuk dan kartunya bodol.
Dan kata Pak Tony tadi kita bisa mengamati karakter pribadi orang ya. Ada yang mau bekerja sama, ada yang memulai terserah lah. Ada yang antusias luar biasa ya. Kita aja, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin kesan-kesannya. Pak Satya sebagai Bapak Kurikulum. Terima kasih Bapak Agus ya atas praktek baiknya di siang hari ini, sungguh luar biasa. Ini saya mengalaminya sendiri di kelas 10 ya. Yang tadi saya garis bawahi adalah apa tadi pelaku bully. Yang dibully adalah sebagai pelaku bully. Dan oleh satu bahwa ada yang namanya hukuman fisik dan kekerasan. Tapi kami ini keluarga kan yang namanya pusat lari itu kan itu wajib. Karena di nama itu kita harus maksudnya kemudian kalau di negara itu dan ini apa ya tadi dari Pak Ibu melihat itu itu udah hukum padahal tidak. Itu bentuk dari mana saja saya harusnya ada perbedaan antara hukuman fisik dan kekerasan. Kalau kekerasan itu membedakan atau pusat yang berlebihan itu usaha kerja ya gitu. Dan pertanyaannya kira-kira model pembelajaran kami yang seperti itu apakah nanti akan bertentangan dengan hukuman atau tetap harus kita lakukan? Dan menurut guru BK apakah seperti apa gambar pandangannya seperti dan tumbuh bersama mereka. Jadi guru itu bukan tentang edukasi yang sempurna, tapi tentang bagaimana hubungan yang baik dengan murid. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu kita semuanya. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan berbagai kakek bagi ini banyak kekurangannya, karena saya merasa banyak kekurangan. Kalau ada kelebihan semangat dari Allah SWT, yang utama mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita pada khususnya dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kerawannya untuk bicara sebagai amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.